Kali ini aku bakal kenalin sama salah satu produk yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman di Instagram Kebonnya Bandung. Nah, apa itu dia? Apa? Ada yang penasaran? Ini dia, Methanthurium Premium Coating Mix untuk anthurium kesayangan kalian. Ini itu berbahan dasar bebatuan vulkanik dan campuran lainnya yang kaya akan nutrisi dan mineral dari alam untuk jenis tanaman aroid, khususnya anthurium. Semua apa kabar nih? Wah, kembali lagi dengan video dari Kebon Lele Bandung. Kali ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk membuat suatu konten tentang menyemai biji anthurium. Wow, ini kesempatan yang memang bisa dibilang jarang terjadi juga ya. Nah, kebetulan sekarang kita udah punya bahannya nih. Selanjutnya apa nih? Ini yang di pinggir kita. Nah, tapi aku nggak akan bosan ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terus dukung channel Kebon Lele Bandung dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke? Biar kita makin giat, biar kita makin lagi dapat menyiarkan atau membuat video yang lebih bermanfaat tentunya. Yuk, subscribe! Jadi di sini kita udah ada salah satu jenis anthurium ya. Ini disebutnya dengan Anthurium portilai atau biasa disebut dengan Anthurium portilai indotype. Nah, itu dia namanya. Dan kali ini kita mendapatkan salah satu jenis Anthurium portilai ini dari kepunyaan teman kita yaitu Mas Prihanto. Nah, kalau lagi nonton nih Mas Pri, anaknya saya semai ya, karena memang sudah bisa disemai. Nanti kita lihat bijinya yang sudah ranum. Ini perkenalan dulu sedikit dengan Anthurium portilai. Ini dia daunnya, dia punya daun yang agak gelap, lalu memiliki kuping yang lebar. Nah, itu dia ciri khas dari Anthurium portilai, serta memiliki urat yang begitu tipis seperti Anthurium papillilaminum. Langsung aja kita mulai. Di sini ada Anthurium portilai yang tadi saya sudah sebutkan. Dilihat, ini sudah bijinya sudah ranum ya. Sudah ada beberapa biji yang mungkin sudah berjatuhan karena sudah masak. Nah, ini sudah waktunya kita panen agar nanti mendapatkan bibit-bibit kembali dari Anthurium portilai. Dan ini adalah salah satu perbanyakan tanaman melalui cara yang disebut generatif. Salah satu kelebihan dari perbanyakan tanaman secara generatif, kita tidak perlu susah-susah untuk melukai batang tanaman atau mencari mata tunas, dan beberapa kegiatan lain yang biasanya dilakukan dalam perbanyakan bibit vegetatif. Nah, lalu jika perbanyakan vegetatif akan membawa semua sifat dari induk, bibit yang dihasilkan secara generatif ini bisa menghasilkan varietas yang baru dan tidak membawa sama sekali sifat induk. Mungkin ada ya, tapi beberapa. Dan hal ini bisa menguntungkan buat kita yang pengen dapat varietas yang berbeda dari sebelumnya. Jadi Anthurium portilai ini sudah di cross dengan ada 3 pollen donornya. Yaitu yang pertama ada King crystallinum atau yang biasa kita kenal sebagai Minahasa. Yang kedua ada Anthurium forgeti. Dan yang ketiga ada Anthurium norte. Nah, itu semua polennya disatukan dan diberikan kepada pollen receiver yaitu Anthurium portilai. Jadinya seperti apa? Saya juga penasaran banget. Jadi biji anthurium bisa diperoleh melalui persilangan alami atau melalui persilangan buatan ya teman-teman ya. Yang sudah saya tadi sebutkan bahwa kalau yang ini Anthurium portilai ini sudah melalui tahap persilangan buatan. Lalu biji siap semai itu ditandainya dengan buah yang sudah masak pada tongkol bunga. Nah, warna buah yang sudah masak itu ya bervariasi ya.
Kalau yang sekarang ini Anthurium portila yang sudah kita silang juga, yang berwarna keunguan. Adapun yang berwarna ke oranye-oranyean gitu ada juga kayak gitu. Di sini saya sudah menyiapkan wadah untuk menampung biji-biji dari Anthurium portilae hybrid ini ya. Karena sudah ranum, jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk memetiknya. Ini tinggal kita usap sedikit saja, dia sudah berjatuhan di sana ya. Kita kumpulkan saja dalam satu wadah ini, dan sepertinya lumayan banyak. Nah, lalu ini aku mau kasih catatan nih buat teman-teman yang nantinya belajar menyemai juga. Pokoknya setelah biji dipetik dari tongkol bunga itu harus segera disemai ya, karena nanti bisa terjadi gagal berkecambah jika terlalu didiamkan terlalu lama begitu. Sudah terkumpul biji dari Anthurium portilae hybrid ini, sudah lumayan ya. Nah, kalau yang belum matang kita biarkan saja dulu ya. Nah, ini yang sudah matang kita akan langsung mulai semai. Baik, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu nah, ini kan biji ya. Ini bisa kita pencet teman-teman agar keluar bijinya. Tuh, ya kan? Jadi setiap biji ini kemungkinan ada 2. Ini kita pisahkan ya. Yang sudah kotorannya ini bisa dibuang. Nah, ini kita lanjutkan sampai bersih pokoknya. Tuh. Jadi kalau kita pencet, itu dia biji-biji yang bakal jadi bibit. Tuh, ada 2 kan? Oke. Ini dia setelah kita kupas dari bijinya. Ini akan kita rendam sejenak ya untuk lebih membersihkan kotoran-kotorannya. Setelah direndam tadi sekitar 10 menit, kita keringkan, buang airnya, lalu kita tunggu sejenak. Oke. Nah, selama proses pengeringan harap diperhatikan ya, kalau disimpannya di area terbuka, ini biji-biji ini takutnya dimakan burung. Tuh. Sambil menunggu kita siapkan bahan-bahan lainnya. Yang pertama kita siapkan dulu traynya kita buat khusus. Ini sebetulnya bisa apapun ya wadahnya, tapi ini kita pakai supaya lebih proper aja. Terus ada sphagnum moss dicampur perlit juga. Ini media tanam yang salah satunya yang kita coba juga. Nanti ada 2. Yang selanjutnya ada pakis cacah sebagai media tanam yang kedua. Itu dia yang sudah disiapkan. Nah, bahan itu semua bisa teman-teman dapetin juga di store kebunaneo.bdg ya. Ada di deskripsi tuh, bisa dapetin di Tokopedia atau di Shopee. Harganya ekonomis yang jelas. Yang mau belajar-belajar langsung aja check out. Oke, sekarang sudah kita siapkan. Ini media untuk disemai ya. Untuk semaian Anthurium kita kali ini saya menyediakan 2 media tanam yang berbeda. Yang satu ini ada pakis, dan yang sebelahnya ini ada mosslit atau sphagnum moss dicampur dengan perlit. Nah, itu dia. Keduanya sama-sama memiliki sifat yang mengikat air, otomatis juga mengikat nutrisi untuk tanaman ya, atau biji dari Anthurium yang bakal nanti kita semai. Kita langsung mulai saja proses penyemaian. Ini biji yang sudah tadi kita keringkan ya. Kita ambil satu persatu. Karena mungkin di sini tempatnya cukup luas ya di dalam traynya. Kita simpan dalam satu ini kita simpan 2 biji ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita hitung kita dapat berapa nih. Lakukan sampai ini semua terisi full. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai menyemai. Ini semuanya sudah dalam tray semai ya. Setelah dihitung kita mendapatkan 90 biji. Wow, 90 biji dalam 2 tray ya. Tadinya kira kita itu bakal 1 tray aja, ternyata membutuhkan 2 tray. Jadi dalam satu tempat ini ada 2 juga, ada yang 3 juga. Total semuanya isinya 90 biji. Mudah-mudahan semuanya berhasil.
Dan kali ini dia masuk tahap germinasi ya. Jadi ini akan pertumbuhan awal mula dari suatu biji tanaman hias. Itu dia. Oke, baiklah kita mulai siram aja langsung ya. Ini semuanya biji-bijinya. Dan yang sudah disemai juga. Jangan lupa menggunakan bismillah ya. Semoga mereka cepat tumbuh dan semuanya berhasil tumbuh. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup. Setelah itu kita tutup menggunakan tutup plastik yang sudah kita sediakan. Nanti kita setelah ini kita catat pakai spidol ya ditutupnya, semai tanggal berapa. Itu dia teman-teman. Nah ini dia contoh yang sudah mau masuk 2 bulan lebih ya, 3 bulan kurang. Ini itu bibitan dari ini Anthurium no ID ya. Dia ini punya kuping yang agak menyambung seperti Forgetti, tapi uratnya ini mirip-mirip dari Clarinervium. Ini no ID ya. Dia ini self pollinate. Kita lihat. Nah ini dia. Aduh sorry. Nah ini yang sudah ya kurang lebih 2 bulan ya. Oke, itu dia video kita kali ini yang bertemakan menyemai biji Anthurium ya. Jadi kita tadi sudah melihat Anthurium portili yang sudah di cross, lalu cara menyemainya seperti apa. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Lalu yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih banyak. Semoga diberkahi selalu, diberikan kesehatan, dan dilimpahi rezeki yang melimpah. Wah, tuh. Nah, sekali lagi, jangan lupa selalu aktifin notifikasinya dari channel Kebun Nenek Bandung. Dan jangan lupa juga follow Instagram Kebun Nenek Bandung ya guys ya. Kita ketemu lagi di next video. Boleh request kira-kira next videonya kita mau bahas apa. Langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.